Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jaro, pada kesempatan hari ini ya, di Senin tanggal 9 September, kemarin kita sudah sepakati kalau Bu Jaro akan melakukan observasi di hari Kamis tanggal 12 September. Oke, terima kasih. Pemenuhan RHK ya Bu Jaro ya? Betul. Oke. Nah, bisa Bu Jaro ceritakan perencanaan yang dibuat ini, kompetensi apa yang Ibu Jaro kembangkan untuk pembelajaran nanti? Ya, bisa sekarang Bu? Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktunya. Ibu, insya Allah rencana saya akan melaksanakan pembelajaran itu memenuhi RHK di tanggal 12 ya Bu ya. Dan insya Allah pembelajaran yang akan saya lakukan adalah di kelas 7A jam 1 dan 2 Ibu. Kemudian rencana pembelajaran yang akan saya terapkan ke anak-anak itu adalah kerjasama kelompok Ibu nanti. Jadi materi yang akan diajarkan adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebabnya adalah membedakan antara biotik dengan abiotik, makhluk hidup dan tak hidupnya. Nah di situ media yang akan saya sampaikan ke anak-anak itu adalah tentang saintifik Ibu, di mana di situ ada diskusi kelompok dan pengamatan. Nah setelah itu pembelajaran yang akan saya terapkan adalah tentang pembelajaran diferensiasi Bu, di mana di situ pertanyaan pematiknya itu selain ada visual ada audio juga Ibu di dalamnya ya. Jadi awal pertama itu akan saya tayangkan videonya tentang ekosistem sawah. Nah, di situ kan ada makhluk hidupnya dengan makhluk tak hidupnya. Jadi anak-anak akan antusias mengamati dari video tersebut. Kemudian saya akan berikan pertanyaan kepada mereka apa yang telah mereka amati di dalam video tersebut, dan saya akan memberikan pertanyaan pemantiknya kepada anak-anak supaya lebih antusias lagi gitu ya. Oke, bagus banget ya rencananya. Berarti Bu Jaro sudah merencanakan ini menggunakan saintifik tadi ya, terus menggunakan media makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Nah, artinya langkah-langkah yang Bu Jaro rencanakan itu sudah melalui proses identifikasi. Insya Allah sudah Ibu. Oke. Identifikasi berdasarkan karakteristik siswanya, apakah berdasarkan materi pembelajarannya? Sebenarnya sih ke materi ya Bu ya, materi supaya bagaimana anak ini lebih paham memahami pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian di situ ada namanya keterampilan juga Bu, selain pengetahuan ya Bu ya, ada keterampilan. Di situ ada kerja kelompok, bagaimana cara mereka bekerja kelompok dengan baik dengan anggota-anggota kelompoknya, seperti itu. Oke. Setelah melalui proses identifikasi nih Bu Jaro kan udah menetapkan tujuan tadi ya, otomatis Bu Jaro sekiranya nih menurut pandangan Bu Jaro untuk penerapan tujuan ini nih, kira-kira tantangan yang akan dihadapi itu terlihatnya di sisi mana? Tantangan di posisi saya Bu ya sebelum itu mungkin ini ya Bu, karena banyak siswa yang terlibat gitu Bu ya, mungkin ada yang kurang paham dengan materi, kurang pahamnya dengan bagaimana sih cara kerja kelompok dengan baik seperti itu. Tapi insya Allah dengan nanti saya akan membimbing mereka, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, tadi Bu Jaro sudah menjawab secara lugas ya, dimana tantangannya terutama pada anak yang banyak. Tapi Bu Jaro bilang tadi saya akan membimbing. Nah, pembimbingan bentuk seperti apa nih yang Bu Jaro utarakan tadi? Saya akan cek per kelompok Bu, insya Allah. Saya akan memberikan pengertian kepada mereka bagaimana cara kerja kerja kelompok yang baik gitu, membagi kerja kelompoknya gitu Bu. Mungkin saya akan memberikan pengertian kepada mereka, silakan dibagi kelompoknya, siapa yang mengamati gambar, kemudian silakan mencari informasi di buku paketnya, kemudian ada yang mencatat seperti itu Bu. Oke. Bisa kita sepakati bahwa alur-alur yang Bu Jaro ceritakan tadi merupakan rencana aksi. Insyaallah. Oke, rencana aksi. Nah, kalau misalkan Bu Jaro sudah bisa memprediksikan, karena sudah mengidentifikasi ya dari awal, kemudian sudah bisa tahu solusi yang akan diterapkan, rencana aksi. Nah, kira-kira Bu Jaro menetapkan target pencapaian pembelajaran itu di berapa persen keberhasilannya?
Yang saya harapkan sih Bu sampai 80-90% ya Bu ya. Anak itu memahami materi, kemudian ya kerjasama yang kompak dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan 80-90% Iya, betul. pencapaian. Nah itu Harapan. bentuk tanggung jawabnya Masya seperti Allah. apa biar untuk mencapai itu kan artinya ada rencana aksi sudah diutarakan tadi. Untuk mencapai keberhasilan 80-90% bentuk tanggung jawab yang Bu Jaro akan terapkan bagaimana? Yaitu dengan kita memberikan tujuan pembelajaran yang jelas pada anak, kemudian langkah-langkah kerja yang harus mereka lakukan. Kalau sesuai dengan sistematis sih, insya Allah mudah-mudahan anak-anak bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Terima kasih ya Bu Jaro atas obrolannya. Berarti kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Betul Ibu. Di kelas 7A jam pertama dan kedua. Ya, Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sukses ya Bu Jaro. Amin. Terima kasih banyak. Luar biasa Bu Jaro, pembelajaran yang kemarin Kamis kita terapkan di mana Bu Jaro mengangkat tema klasifikasi makhluk hidup ya. Oke. Luar biasa tuh antusias anak-anak ya Bu Jaro. Terus hari ini sesuai jadwal yang ditetapkan Bu Jaro kita melakukan ngobrol kalau bahasa saya ngobrol tanpa tegang ya. Di pasca observasi di tanggal 17 September ya Bu Jaro. Nah, menurut Bu Jaro nih pada saat setelah pembelajaran yang dilakukan di Kamis, hal-hal menarik apa yang Bu Jaro bisa dapatkan nih pada saat pembelajaran di kelas? Hal menarik yang saya dapatkan pada kelas 7A ini, alhamdulillah anak-anak tuh lebih antusias Ibu. Kenapa lebih antusias dan semangat? Anak-anak ini kan pembelajarannya berbeda ya Bu ya, bervariasi. Di mana di situ ada tayangan video, kemudian ada benda nyatanya juga. Kebetulan kemarin saya bawa benda nyata itu adalah toples Bu. Di dalamnya itu ada ada ikan, batu ya. Jadi anak itu menyebutkan apa gitu. Jadi alhamdulillah anak itu antusias banget. Seperti itu. Hal menarik antusias anak-anak ya. Iya betul. Berarti di situ mereka menemukan pengalaman baru. Iya. Oke. Nah kan waktu sebelum kita melaksanakan observasi kan Bu Jaro sudah bercerita ya ada target pencapaian. Nah kira-kira nih pada saat pembelajaran kemarin dilakukan Bu Jaro, hal baik apa yang sudah Bu Jaro capai? Hal baik yang saya capai adalah di mana anak-anak itu lebih paham, memahami dan mengerti tentang materi yang sudah disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat ya. Kemudian mereka lebih paham, apalagi lebih paham tersebut adalah saya setelah pembelajaran selesai itu ada pemasangan karton itu Bu. Jadi anak itu lebih antusias, gimana lebih memahami, bisa membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup. Hal baiknya luar biasa sekali ya, sudah terlihat dari sisi anak-anak. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan itu di sisi mana Bu Jaro? Yang perlu saya tingkatkan adalah pengelolaan kelasnya Bu ya. Pengelolaan ya, kelas. di mana di situ variasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda. Di situ sebagai PR besar saya supaya anak-anak bagaimana caranya materi pembelajaran itu lebih bagus lagi gitu dan tercapai apa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tadi ada sedikit saya garis bawah nih, PR besar. Yang dimaksud PR besar menurut Bu Jaro apa nih? Tentang pengelolaan kelasnya Bu, bagaimana kan anak bervariasi itu Bu, gitu. Jadi bagaimana cara menimbulkan antusias anak gitu Bu ya, cara pengelolaan kelasnya seperti itu. Meningkatkan antusias anak, antusias yang bagaimana ya Bu Jaro? Mengikuti pembelajaran supaya bagaimana menciptakan kelas tidak boring gitu Bu. Gimana supaya anak itu lebih nyaman mengikuti pembelajarannya. Kan Bu Jaro sudah memaparkan nih untuk ke pengelolaan kelas, anak tidak boring, nyaman. Itu kira-kira rencana aksi yang akan Bu Jaro lakukan seperti apa? Bagaimana cara merancang pembelajarannya ya, mau diterapkan ke anak-anak. Sudah terbayang? Sudah insya Allah Ibu. Alhamdulillah. Kalau dikasih rentang waktu nih, kira-kira peningkatan hal-hal yang tadi Bu Jaro utarakan ini akan dilakukan di
di durasi waktu apakah 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depannya, kira-kira berapa lama nih Bu Jaro akan terapkan perubahan itu terhadap peningkatan hal yang tadi? Saya usahakan sih biar setiap pembelajaran itu disesuaikan dengan rancangan pembelajaran yang baik seperti itu. Jadi setiap ketemu materi pembelajaran baru di kelas, Bu Jaro itu tetapkan ada perubahan-perubahan dan berarti rencana aksi perubahannya dilakukan setiap pertemuan di kelas. Oke, baik Bu Jaro. Sukses terus, terima kasih obrolan kita hari ini ya. Bu Jaro sudah bisa mengutarakan hal baik, kemudian yang perlu ditingkatkan berarti ketercapaian anak pada saat Bu Jaro tetapkan dengan yang sekarang berapa persen? Kemarin kan kayak yang saya harapkan kan antara 80 sampai 90 ya, namanya kita di lapangan ternyata tidak sesuai dengan ini ya. Tapi insya Allah sih alhamdulillah anak-anak kira-kira 60%-an dengan paham ya Bu, dengan diberikan pembelajaran secara variatif tadi. Oke, terima kasih Bu Jaro. Sampai ketemu di kegiatan observasi lainnya ya. Siap. Oke, selamat bertugas, luar biasa nih rancangan pembelajarannya. Ya, terima kasih.